Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bersama saya Bu Santi di sini. Saya akan membawakan sebuah materi yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari, tingkatan cinta tertinggi dan hakiki. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf dan roja. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaralladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Yang artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin arada'at amma arada'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah SWT dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap dunia, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah SWT, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah SWT, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Tanda-tanda takut kepada Allah SWT menurut Abu Laits As-Samarqandi, tanda-tanda takut kepada Allah SWT yaitu tampak dari ketaatannya kepada Allah SWT, menjaga lisan dari perkataan dusta, menghindari iri dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjauhi makanan haram, dan menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Ya, kemudian kita akan membahas tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan roja. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa sami'ul alim. Yang artinya, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah SWT. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah SWT. Sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah SWT tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Cara menumbuhkan sifat roja, yaitu dengan muhasabah,
atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan memahami Al-Qur'an serta meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat rojak yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan sifat yang optimis. Ya, selanjutnya kita akan membahas hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yang artinya, seperti pengutusan para rasul sebelummu, itulah kami juga mengutusmu Nabi Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30. Manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu 1. Tercukupi semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Yang terakhir yaitu menghargai hasil usaha. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.